pilihannya adalah lu terus naik atau lu turun sekalian. Iya. Gitu. Karena lu akan nyusahin kami. Masih jauh nggak? Itu Pak. Pohon itu Pak. Pohon yang yang ini. Bukan Pak. Belakangnya lagi. Mental. Ternyata batas kan dia terbiasa lah dia akan situ loh. Tapi ternyata batas itu juga beda orang tuh punya batasan yang sebenarnya bisa ditingkatin lagi nih tergantung berapa lama lu di situ. Sama kayak ini kan waktu di Flores, waktu di Labuan Bajo kan kita mau ke area Manta Point, mau lihat ikan manta. Jadi kita ke spot manta, ada manta nih. Oh, ada manta tuh. Foto yang baik adalah mantanya berenang, kita di atasnya difotoin. Jadi kita cuma semeter atau 2 meter tenggelam, mantanya tuh sekitar 4 meteran gitu. Nah, terus ada tenggelam di sini motoin gitu. Tapi apa yang terjadi sebelum kita pada nyemplung, ada ABK nyemplung keluar. Kita nyemplung, satu, Maron fotoin, gue nyelam lah. Nggak nyampe. Udah, nggak apa-apa, yang penting difoto. Yang kedua nyelam. Yang gue hitung adalah, orang ini foto 4 orang baru ambil udara. Jadi si ABK ini ke dalam, dulu terus dia jongkok gitu di terumbu karang motoin. Wah gila, kuat banget dia di situ. Berapa lama? Wah gila. Wah gila. Udah biasa. Jadi ternyata daya tahan itu kebentuk dengan bisa dilatih ternyata gitu. Itu yang membuat gue pas ini juga ya gitu. Gue karena terbiasa gue dengan panjakan segini. Pada titik itu gue nyerah aja udah gitu. Padahal itu tadi kan beristirahat gitu. Itu sih ininya di akhirnya pembekalan. Makanya gue bisa memaklumi kalau pencinta alam turun dari gunung tiba-tiba wah gayanya udah songong banget. Iya sih gitu. Karena ya lu bangga lah gitu bisa menjalani, bukan menaklukkan ya, menjalani alam itu dengan segala kekerasannya, kemudian balik dengan selamat sentosa gitu. Kalau ke gua Semeru di pos 3 ke pos 4 itu kan ada yang satu terjal tuh, yang pasir. Bukit Cinta bukan. Jadi dari Ranu Pane ke Ranu Kumbolo kan pos 1, 2, 3. Oke. 4 itu kan udah ngeliat Kumbolo tuh. Oke. Ya. Nah yang ketiga itu kan ada satu yang jalurnya terjal gitu loh. Naik isinya pasir tuh. Oh, lu lewat situ ya? Iya, gue lewat situ. Gue lewat situ ya. Gue ketemu Sabana. Wah, itu. Ketemu Sabana. Nah, itu gokil. Iya. Terus gue lagi, semua udah pada di pos 3 lagi. Aduh, itu dikit lagi. Gue ngeliat ada Semeru tuh ternyata didaki juga sama orang bule, coy. Iya. Ada anak kecil bule bawa keril sama nenek-nenek. Iya. Sama bapak ibunya. Kayak neneknya tuh nenek ibu dan neneknya. Good afternoon. Nanjak gue gini. Anjir, kita udah pengap. Itu nenek-nenek sama anak kecil tuh nanjak santai banget, gue bilang. Masa gue kalah, gue bilang. Gue ngalamin lagi. Jadi begitu kita mau jalan, sama tuh ya, kita berarti kalau ini cowok sih, cuma yang menarik adalah dia pakai jaket, Iya. Jaket, dia pakai kaos nih, kaos celana pendek, kena grup, memang dia pakai tokat ski, bawa keril, cok, kita naiknya akhirnya batas vegetasi ya pasir ya, begitu kita naik di titik tertentu dia udah turun, oke, gitu, usut cerita dia nggak nyampe puncak, jadi bedanya konsepnya buat dia. Gue cuma mau batasku sampai mana. Iya. Bukan kalau kita ada ego, waktu itu kami ada ego harus ke puncak nih. Iya. Nah, itu kadang-kadang ego itu yang kadang-kadang bikin bahaya sih. Iya. Gitu. Karena memang bukan untuk semua orang. Iya. Dan karena perjalanan itu ada batasnya gitu. Lu harus tahu, tapi ya menikmati. Iya. Kalau gue sih lebih ke karena emang lu nggak biasa dan lu ke tempat kayak gitu, menurut gue itu suatu hal yang sangat-sangat berbahaya dong. Pasti. Sangat-sangat berbahaya dong. Pasti. Iya, maksudnya ketika emang lu nggak terbiasa, lu maksain, nggak semua orang tahu batasannya nih. Nggak semua orang tahu batasannya. Iya, gue harus sepakat betul. Iya kan? Dan ketika lu coba nge-push, ternyata lu lewat. Iya. Lu lewat kelewatan akhirnya. Iya. Nah, sebenarnya yang kalau gue lebih takutnya ke arah situ sih. Maksudnya ketika lu emang nggak biasa, lu coba untuk naik, dan ketika di atas lu, ya walaupun pasti dikasih tahu kan, kayak lu bilang tadi dikasih tahu kayak gini. Ketika lu sendiri yang coba nge-push ternyata lu kelewatan. Ya menurut gue nggak semua orang sih bisa tahu batasnya di mana, dan ketika orang bisa ngelewatin itu pun belum tentu dia tahu ngeremnya. Iya.
Makanya gue baru dua ya, emang baru dua juga. Sebenarnya gue akan dalam waktu lama nggak tahu gue kapan akan baru ngulangin lagi ke naik gunung lainnya gitu. Yang baru dua ini adalah gue memastikan satu, gue punya porter yang cukup dan guide yang baik gitu. Jadi gue berani bayar mahal. Iyalah, gue keluar uang aja supaya gue lebih safety gitu. Dan juga gue lihat teman-teman gue saat itu kan gue sama Thomas ya, gue cukup yakin aja bahwa Thomas juga orang yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan. Jadi bukan hanya keselamatan malah ya, udah titik kenyamanan gitu. Nyaman gak nih? Ya ini nyaman gak nih? Ininya apa? Makanan cukup gak? Gitu. Gue merasa lebih secure, merasa lebih safety aja gitu dibanding ya gue sendiri gak akan mencoba berani merencanakan sih kalau gue ya naik gunung. Ditambah kenapa gue juga jadi gak begitu begitu mencari-cari gitu naik gunung, karena emang ya itu dirasa lelah itu menurunkan langsung keinginan gue motret. Karena lucu banget. Jadi gue beli pantai aja lah. Yang datar-datar aja. Karena emang tujuan lo emang buat motret ya sebenarnya ya. Pengen dapat foto yang bagus. Ya kalau enggak, gue sampai kaki gunungnya gue foto. Atau lo beli kamera yang bagus. Beli handphone buat foto. Mungkin. Cuma memang beda kalau saat lu karena lu kan naik gunung itu, lu ngalamin juga kan Semeru di tengah hutan sebenarnya. Apa yang mau dipotret sih? Gitu. Kalau mau bicara kita karena begitu safety-nya kami waktu itu sehingga kami nggak ada jalan saat gelap gitu. Nggak boleh sama Thomas nggak dibolehin waktu itu. Jadi benar-benar pagi setelah itu pun setelah sarapan, jadi nggak pagi subuh kecuali yang puncak ya, karena memang di Semeru lu nggak boleh turun atau sampai ke Semeru di atas lewat jam berapa karena ada asap beracun dari Jongling Saloka dari belakang itu dan anginnya bertiup ke Semeru gitu, itu yang membuat Soki meninggal kan. Tapi supaya lu bisa mencapai itu maka lu harus berangkat lebih subuh kira-kira itu. Tapi kalau perjalanan kayak tadi gue bilang Ranupane ke Ranukumbolo Kalimati, itu better jalan pagi biasa aja. Itu gak ada jalan malam yang memaksakan diri untuk harus enggak. Gue sebelum sore kami udah di tenda, udah menikmati lagu Dewa Mahameru ya kan. Nah, kaki coklat panas udah di situ udah ketawa-tawa gitu. Itu sih. Itu waktu gue di Ranukumbolo ada cerita kocak tuh. Kan kita bawa alkohol lah, karena emang dingin menghangatkan. Kita bawanya vodka dalam aqua botol. Nah itu labelnya kita copot biar tahu pembeda. Ternyata semua aqua botol dicopot labelnya. Lalu kita di tengah malam itu mencoba memasak nasi. Terus lagi masak nasi, kok nggak matang-matang. Ya nggak asat-asat ya. Iya, kok nggak mengeras. Tunggu. Terus gue mantangin di depan situ kan. Kok mata gue pedes. Mata gue pedes banget. Gue bilang, ini kenapa ya? Gue bilang kok nggak matang-matang. Terus kayak akhirnya si teman gue Cakar bilang, tadi pakai botol aku yang mana sih? Yang ini nih. Yang gue lupa siapa yang nuangin ya. Dibuka. Ini vodka anjir. Masak nasi pakai vodka. Oh itu renyah banget. Pas udah mateng. Gila gue bilang. Tapi vodkanya emang mantap sih buat naik gunung ya. Anget dan bertahan. Tapi berarti gak pakai porter ya waktu itu? Enggak. Itu bawa keril gede-gede. Luar biasa. Dan saat itu ada satu jalur. Di jalur yang kita lewatin itu longsor setengah jalurnya. Jadi cuma dikasih bambu sama tali rafia. Jadi kalau lo mau nyebrang, lo bener-bener nemplok di tebing kalau gini. Dengan keril. Iya jalan miring gini karena itu udah jurang. Jadi gini. Dan itu kan mindset lo udah ketakutan lo ngejomplang ke belakang. Itu itu serem banget. Lo kayak aduh Tuhan. Serem banget itu. Itu sekitar jam 3-4 sore. Itu ngejar mau ke Ranukumbolo. Karena Ranukumbolo udah sekitar jam berapa itu paginya? Itu kita kebanyakan lama berhenti. Gue soalnya jalan jam 8 di Ranukumbolo jam 3 udah lele. Iya, itu karena temen gua di pos 1 pos 2 pos 1 tuh lambungnya dia sakit lambung. Jadi kita lama nunggu dan itu yang bikin kita akhirnya turun. Waktu itu kita bilang kayak di pos 2 udah lu turun aja, kita lanjut. Dia bilang dia mau tetap jalan. Akhirnya tetap jalan di Ranukumbolonya makin parah ya, mau nggak mau kita turun semua gitu. Nah kayak gitu sih. Ya, itu tuh mungkin tidak untuk semua orang yang memiliki penyakit. Mungkin perlu persiapan lah. Kalau gue sih akhirnya nggak tahu, gue Henry cukup berani dan tim. Kalau gue waktu itu memang udah dari awal gue ngomong ke Thomas, gue nol mas.
gue 0. Yang gue punya hanya duit. Lu iya, gue fair aja gitu. Jadi boleh gak gue sewa? Bahkan gue waktu itu akhirnya porternya kayak kita berenam, porternya 4 orang termasuk Kanato ya, kalau di Semeru ya. Itu bawain barang kita semua. Gue sampai bilang sama Thomas, kalau perlu gue bayar 1 porter mas, khusus barang gue. Nggak apa-apa kalau dirasa terlalu berat gitu. Tapi Thomas jago loh waktu itu kan nyeting segala macam, sehingga cukup lah dibawa oleh 4 porter ini. Karena termasuk barang-barang mereka loh. Mereka bawa semua, termasuk tenda. Jadi semua dibawa porter. Kita hanya bawa 1 backpack dan barang pribadi. Benar-benar seperti itu, benar-benar enteng banget sebenarnya gitu. Air minum, gue kamera ya, karena gue ada kamera. Udah, sama baju ganti kalau nggak salah gitu-gitu doang. Yang lain semua dibawa porter. Nah gue sampai di titik gue mau bayarin gitu, tapi ya itu persiapan gue di situ sih akhirnya. Karena gue ragu dengan kemampuan gue menghadapi situasi. Gue nggak pernah kan. Gimana nih kan? Gue percaya aja udah sama Thomas dan Porter. Udah lah gue ikut aja. Apa kalian bilang? Gue patuhin aja gitu. Gue ikut kearifan lokal deh. Kearifan lokal. So tahu dan segala macam enggak. Walaupun kesulitan tertingginya adalah lu harus buang air besar di alam. Waduh. Challenging banget tuh waktu itu. Tapi ya nah, challenging sih, challenging. Di tendaran Kumbolo di tengah malam, kayak salah juga kita kasih makan nasi vodka ke teman gue yang sakit lambung. Jadi Enggak, lo masak nasi pakai vodka aja udah salah, terus tuh kasih ke orang sakit. ini tenda ya, ini pintu tenda, gue tidur sini, ini teman satu lagi, ini yang sakit lambung, jadi dia paling dalam, harusnya di tengah sih. Nah, si yang sakit lambung, gue udah tidur kan, udah enak nih tidur, set. Tiba-tiba yang tengah teriak, Lai, ini jackpot. Wah, jackpot gue bilang. Gue nyalain center, bener dong. Itu karena kita posisi tanahnya agak tinggi, jadi itu jackpot udah mulai ngalir tuh. Gue buka lah ya kan pintu, gue keluar, gue keluarin barang ya kan. Terus gue bilang sama yang tengah, lu keluar dulu biar kita lep. Terus kepalanya cuma nongol dari dalamnya, dingin coy. Dingin coy. Kampret lu. Nah kan gue ada tenda satu lagi tuh teman-teman. Gue ke sebelah. Bro, udah pada tidur belum sih? Pagi yang baru dibahas. Semalam lu ini ya, manggil ya. Gue denger sih, cuma gue udah males banget. Itu kejadian tuh gue. Gue malas banget repot. Gue udah menggigil. Gue cuma mau cuci otak gue. Bagus ya bintang renang. Bagus ya renang bola. Iya. Itu kejadian gue motret. Makanya gue tidur paling luar. Gitu buka gue. Wah anjir. Akhirnya gue cuma buka tenda. Gue cuma nonton dari situ dari asyuk. Bayangin cuy, jam 2 pagi ngelap muntah orang gitu. Aduh, gue bilang parah. Jam 2 pagi gak kebayang sih. Parah. Jam 6. Matahari udah ada lah itu. Habis itu yang di tengah itu nggak bawa sleeping bag. Dia hanya modal kayak selimut thermal yang glossy itu. Yang perak-perak gitu, silver gitu. Karena dia nitip sama temen gue satu lagi, nggak dibawain. Nah, abis ngurusin jackpot itu tidur lah kita kan sekitar jam 3 cepat dia menggigil coy. Gue kedinginan. Akhirnya gue keluar dari sleeping bag gue buka. Dijadiin selimut. Iya gue selimutan, gue peluk gini. Gue gini-giniin. Ayo bro, ayo ntar lagi terbit matahari. Gue peluk aja gue. Brokeback Mountain gue tuh. Daripada mau cut ke hipotermia ya kan. Terus yang sakit lambung gimana tuh? Hah? Yang sakit lambung. Dia emang udah anget banget lah dia. Udah safety lah, udah safety. Kasih air putih ya kan, kasih biskuit-biskuitan, udah. Sialan tuh. Yang kita dingin lah ini. Itu challenge bener-bener. Kalau gue tertib, hidupnya tertib. Jadi benar-benar bahkan diajarinnya baju jalan sama baju tidur nggak boleh sama. Iya, keringetan. Jadi harus tukar tuh. Jadi besok pagi pakai lagi yang baju jalan. Cuma kalau challengingnya tidurnya kan waktu di Semeru gue ngalamin sama di Rinjani juga, lu harus tidur paling cepet.
Iya. Karena badan capek, semua ngorok di. Iya lah. Waduh, ngadu itu satu tenda. Kalau lu tenda tidur bertiga selesai hidup lu kalau tidur terakhir. Gua baru mau nanya, emang pas tidur kayak gitu enggak ada yang ngorok? Semua mau yang ngorok nggak ngorok semua di, karena lelah dan udara tipis. Iya, udara tipis sih. Jadi memang bukan pasti sih, tapi kecenderungannya udah ke arah sana gitu. Jadi udah ngadu gergaji tuh. Ngakok. Aduh, gua kejadian soalnya di Semeru, kita dipaksa tidur jam 8 malam. Bahkan harusnya sebelumnya, orang kebanyakan ngobrol sampai kita ditegur sama ininya. Tidur, nanti pagi dibangunin gitu. Gua sampai jam 10 baru bisa tidur. Sementara jam setengah 2 udah dibangunin. Gara-gara ngakok. Bangke, gak bisa tidur. Dan gue deg-degan apa yang terjadi besok. Satu kayak gitu. Gue gak mau malu. Untungnya gue tanda kutip bukan yang terlemah di tim. Gue tahu karena dia Leo. Dia gak mau terlemah. Gue bukan yang terlemah, dan gue nyampe duluan. Yang lucu adalah, jadi waktu kita di Kalimati, porternya cerita nih, wah saya di sini sih udah berapa kali lah, puncak belasan kali lah gitu, berapa kali gitu. Di beberapa di antaranya bahkan saya nge-rescue orang katanya. Jadi nanti besok pagi dia nge-brief. Besok pagi kalau ada kabut jangan turun ya karena bahaya. Jalurnya bisa bikin terpleset. Kalau sampai puncak kabut bertahan saja di sana nanti di rescue. Oke. Kami jalan nih, pas kami malamnya jalan, gue duluan. Gue sampai puncak bayangan duluan yang datang matahari. Wah. Luar biasa. Naik lagi gue ke atas. Di atas tuh ada sekitar 12-11 orang. Gue foto-foto mulailah karena lu enggak banyak gerak. Dinginnya mulai parah. Gue sampai buka jas hujan. Oh iya, gue mau jas hujan di pasar. Gue tuh dan gigi gue tuh sampai ngadu-ngadu. Saking dinginnya. Yang parah, kabut datang. Deng, waduh. Gue di rescue dong. Di rescue dong. Masa semalam di sini. Begitu ada namanya Irfan. Teman kita Irfan datang. Oh gila, gue pelukan udah kayak mau nangis men. Irfan. Ada teman, bukan masalah ada teman gua kenal. Ternyata enggak, itu hanya sebentar. Matahari terbit, udah air naik lagi semuanya, teman-teman lain naik semua akhirnya kita beruntung berenam naik semua, tambah 2 porter karena yang 2 lagi jaga tenda. 2 porter si Pak Narto sama adiknya, akhirnya baru kita turun. Itu terasa, tapi buat gua pada akhirnya pencapaiannya bukan puncaknya itu sih. Akhirnya tadi balik kita yang pernah ngomongin proses ya. Pencapaiannya bukan puncaknya sih, tapi menjalani itu saja sudah memberikan banyak hal gitu kan. Sampai puncak nggak ada apa-apa sampai 3 cm. Kalau mereka udah upacara karena 17 Agustus nggak ada, ini tanah kosong aja yang lo bisa berfoto dengan papan bertuliskan berapa meter gitu. Negeri di atas awan kan, asik. Ya itu gue punya fotonya akhirnya kan gitu. Tapi maksud gue kan pencapaian di atas itu ya begitu. Maksudnya apa lo mau bayangkan apa nggak juga, tapi prosesnya ini yang memberikan pelajaran banyak banget gitu, termasuk menembus batas. Iya, menembus batas dan seterusnya. Lu harus jalan selangkah sampai ini menyesuaikan diri itu yang lu bilang tadi. Yang paling kuat di belakang misalnya ataupun, tapi ternyata kadang-kadang lu juga nggak bisa nggak bisa segitu cepatnya melampaui teman-teman lu gitu. Karena lu tetap harus jaga jarak dan jaga ritme yang sama. Tapi kejadian di Rinjani adalah kalau lu yang terlemah, lu juga harus tahu diri. Gak boleh juga lu. Jadi gini, yang paling kuat turunin sedikit, yang paling lemah naikin sedikit. Jadi ketemu di tengah gitu. Gak boleh di ukurannya adalah dia yang paling lemah. Karena kalau ukuran di paling lemah gak nyampe-nyampe kita. Iya, ini kejadian waktu di Rinjani. Ada satu teman kita, setiap 20 meter dia berhenti istirahat dan merokok. Kapan sampainya itu? Gak nyampe-nyampe ini kita gitu. Nah, kejadian di Rinjani sebaliknya, ada satu teman kita yang gak kuat. Dia memasrahkan diri ditarik. Jadi dia ditarik pakai yang tali itu diikat, ditarik kayak tarik sapi. Cuma dia pasrahin diri aja, gue pengen sampai atas sih. Udah gak kuat, udah gue tarik lah sampai akhirnya dia nyampe juga di atas. Dan akhirnya karena Thomas paling kuat kan, dia nungguin barengan gitu, karena gue disuruh duluan supaya jangan patah semangat. Thomas paling kuat, dia ngawal nih. Akhirnya semua nyampe gitu. Nah, itu yang juga dipelajari bahwa ya harus ada ritme yang sama sih, ada kesesuaian lah gitu. Karena kejadian di Rinjani beda cerita. Gue sama Thomas sebetulnya nggak naik. Thomas sakit kaki, gue sakit perut, ya kan? Jadi dua-duanya nggak naik nih. Ada 3 teman kita yang naik ke atas. Akhirnya jadi gue akan bilang bahwa nggak ketemu sih ceritanya. Antara yang naik ke atas sama yang kita yang nggak ketemu gitu ceritanya. Beda ya kayaknya keberhasilan tim, keberhasilan individu itu akhirnya jadi pembeda sih. Itu sih ini yang naik gunungnya.
Ya, nggak tahu gua ke depannya. Lu ada rencana seperti itu kan? Iya, itu Pengen ke puncak kan lu kan. Puncak. Persiapin diri gitu aja sebenarnya. Sebenarnya lu tidak sesulit itu sampai Kalimati. Gue sampai ya, tapi gue sempet ngeliat Kalimati sih karena waktu turun dari Ranukumbolo itu kita sempet ninggalin barang semua kayak gue pengen ngeliatin Bukit Cinta gue. Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta ngeliat Jalan Jaya Savana dulu Savana, kan. iya. Baru namanya Cemoro Kandang dan seterusnya ya. Di situ nggak terlalu berat ya. Sejujurnya gue akan bilang karena butuh jalan aja. Butuh jalan aja. Butuh jalan aja memang kalau udah dari Ranukumbolo menuju ke Kalimati. Yeah. Sabar aja karena kita juga jalan jam 9, jam 2 udah nyampe Kalimati. Cukup cepat malah kita karena tidak, menurut gue saat itu lebih sulit dari Ranupane ke Ranukumbolo. Dibanding Ranukumbolo ke Kalimati saat itu ya. Saat ini nggak tahu. Udah sih. Dan di Kalimati ya udah Sabana lagi. Terus Sabana lagi. Menyenangkan nggak ya naik gunung? Menyenangkan sebenarnya. Tapi lagi-lagi balik ke sama kayak gue traveling kali ya. Kalau environment-nya menyenangkan, menyenangkan aja. Iya. Ya tadi aku nggak tahu akhirnya sampai Ranukumbolo karena ceritanya banyak mungkin cukup menyenangkan aja gitu. Ya ceritanya banyak gitu kan dibanding cuma naik sampai puncak terus turun. Gue tipenya gitu juga kan. Yang penting ceritanya. Iya sih. Itu cuma bonus aja menurut gue. Seru juga. Ya boleh lah nanti kalau kapan-kapan biar baper nggak kan? Karena Ardi nggak mau pasti. Iya, saya milih Gunung Sahari sama sawah besar. Sama Gunung Agung. Tapi untuk teman-teman yang juga rutin naik gunung aja, mungkin boleh share apa tips and trick. Sawah besar. Tips and trick untuk naik gunung karena ya kayaknya kita bisa sepakat bahwa naik gunung butuh persiapan. Mungkin naik gunung untuk semua orang tuh enggak juga sih. Mungkin yang mau naik gunung ya naik gunung aja, cuma persiapanlah dengan matang supaya bisa menikmati. Bisa menikmati perjalanannya, bisa menikmati keindahannya dan bisa pulang bawa cerita supaya senang bisa ini lagi dalam yang fisik rutin. Kalau bisa jadi kita. Kira-kira gitu episode kali ini naik gunung. Mudah-mudahan kita bisa naik gunung lagi asik. Enggak ya? Tetap enggak ya? Enggak sih kayaknya. Kali enggak apa-apa. Gitu kan boleh aja beda. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Untuk teman-teman yang menonton, ajakin juga teman-teman lain untuk menonton. Jangan lupa like, subscribe, share juga teman-teman yang lain. Sampai ketemu di episode Biar Baper berikutnya. Thank you. Dah.